Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mentari Syahira Yusuf, NIM J11109127. Kali ini saya akan membawakan video mengenai pengisian status atau rekam medis. Saat pasien datang, Assalamualaikum Adek, silahkan duduk. Waalaikumsalam. Kemudian kita melakukan pemeriksaan subjektif meliputi data diri pasien. Pertama-tama kita tanyakan identitas pasien. Yang pertama itu namanya, siapa nama tadi? Puspita. Kemudian jenis kelamin kita lihat perempuan atau laki-laki. Kemudian kita tanyakan usia. Berapa umur Pak Dek? 7 tahun. Kemudian kita tanyakan di sekolah dia sudah kelas berapa? Kelas berapa sekarang, Dek? Kemudian kita tanyakan tanggal lahir. Tanggal lahirnya ada ingat? 15 Agustus 2013. Ya. Kemudian kita tanya nama orang tua dan alamatnya. Di mana? Siapa nama orang tuanya? Terakhir Oh iya. Di mana alamatnya, Dek? Makassar. Oh, Makassar. Ya. Kemudian kita tanyakan nomor telepon dan pekerjaan dari orang tua. Pak, bisa kita kasih nomor telepon tak? Ya. Apa pekerjaan tak, Pak? Iya. Kemudian kita tanyakan kepada orang tuanya apakah pasien memiliki dokter anak serta alamatnya dokternya dan nomor telepon dokternya. Pak, Adek punya dokter anak yang biasa Adek kontrol? Oh iya. Ada nomor telepon dokternya atau alamatnya, Pak? Bisa dikasih? Setelah itu, setelah kita lengkapi identitas pasien, kemudian kita menanyakan keluhan utama dari pasien. Kenapa, Dek? Ada yang bisa saya bantu? Kenapa gigi tak? Sering dulu kalau minum Oh, di belakang samping kiri kanan. kiri sama kanan sering Paling ngilu belakang. kalau minum es. Itu ngilunya berapa lama? Sebentar atau lama? Kadang Pada saat minum saja? Oh, pada saat minum saja. Terus nggak sakit sampai ganggu tidur tak? Oh, tidak. Cuma sebentar? Oh, iya. Apa pernah minum obat karena sakit itu? Oh, tidak. Setelah itu kita menanyakan riwayat kesehatan umum dan gigi dari anak. Yang pertama kita tanyakan itu apakah ada gangguan pertumbuhan fisik. Kita tanyakan kepada orang tuanya dan pasien. Kemudian apakah ada riwayat penyakit jantung bawaan. Terus kita tanya apakah anak Anda mudah berdarah atau waktu berdarah, mudah berdarah atau waktu lama waktu pendarahan jika luka. Terus kita tanya apakah pernah menderita anemia. Kemudian kita tanya apakah pernah menderita hepatitis. Terus kita tanya apakah anak memiliki alergi terhadap obat tertentu. Kemudian kita tanya apa saat ini sedang minum obat. Terus kita tanya apakah anaknya atau pasien pernah masuk rumah sakit atau tidak dan alasannya kenapa. Dan kita tanyakan apakah pasien sedang sakit gigi. Iya. Kemudian pernahkah pasien sakit gigi? Tidak. Sakit gigi sekali tidak. Kemudian kita tanyakan apakah ini kunjungan pertama ke dokter gigi?
Sudah berapa kali ke dokter gigi, Dek? Oh, baru pertama. Kemudian kita tanyakan apakah pasien punya pengalaman yang kurang menyenangkan dengan dokter gigi? Tidak. Terus apakah pasien punya kebiasaan buruk setelah usia 1 tahun? Pak, uh, anaknya Bapak ini punya kebiasaan buruk tidak dari sejak umur 1 tahun? Entah itu mengisap jari, menggigit-gigit bibir, dan mendorongkan lidah. Oh, tidak ada. Kemudian kita tanyakan apakah pasien sedang atau pernah mengalami kesulitan membuka mulut. Dek, apa adik punya kesulitan dalam membuka mulut yang terlalu lebar? Oh iya. Sejak kapan? Kurang tahu. Oh, kurang tahu. Kemudian kita tanyakan berapa kali Dek sikat gigi satu hari? 2 kali. Selama ini selalu 2 kali satu hari sikat gigi. Kemudian kita tanyakan apakah saat menyikat gigi pasien menggunakan pasta gigi atau tidak. Kemudian kita tanya apakah pernah diberikan fluor atau tidak. Setelah itu setelah dilakukan pertanyaan mengenai riwayat medis dan dental dari pasien, kita kemudian melihat perilaku dari pasien dengan kita ukur perilaku pasien dengan Frankel Scale. Setelah dilakukan pengukuran perilaku, kemudian kita melangkah ke pemeriksaan objektif. Yang pertama itu kita melakukan pemeriksaan ekstraoral dari pasien. Yang pertama kita melihat itu bentuk wajah pasien. Kita lihat simetris atau asimetris. Kemudian kita lihat profil wajah dari pasien, lurus, cekung, atau cembung. Kemudian kita lihat katup bibir dari pasien positif atau negatif. Kemudian kita memeriksa TMG dari pasien. Kita lakukan pemeriksaan pada TMG-nya dengan memasukkan tangan pada telinga dan meraba daerah preaurikuler, masukkan jari telunjuk pada telinga, kemudian instruksikan pasien untuk buka dan menutup mulut. Dek, bisa buka tutup mulut. Kemudian kita periksa apakah ada kelainan pergerakan dari TMG-nya. Kemudian kita bisa menggunakan stetoskop. Kita mendengar suara krepitasi ataupun clicking pada daerah preaurikuler. Dek, bisa buka tutup mulut? Oh iya. Kita juga menilai body posture atau postur tubuh dari pasien, apakah tegap, kiposis, skoliosis, atau lordosis. Setelah kita lakukan pemeriksaan ekstraoral, kemudian kita melakukan pemeriksaan intraoral. Di sini kita memakai alat pelindung diri berupa baju kerja, memakai masker, kemudian kita melakukan mencuci tangan 7 langkah WHO, kemudian setelah itu kita memakai handscone. Kemudian kita persiapkan alat oral diagnostik. Pada pemeriksaan ini kita lihat tahapan gigi geligi dari pasien, apakah tahapan gigi sulung, campuran, awal, atau lanjut, atau permanen. Kemudian kita lihat keadaan jaringan lunak dari gigi geliginya,
apakah ada gingivitis, stomatitis, ataupun ada fistul. Kemudian kita lihat anomali gigi ada atau tidak, terus kita lihat apakah ada giginya yang tanggal dini, terus kita lihat ada atau tidaknya persistensi gigi sulung, terus kita melihat frenulum labial atas dan bawah, kita ukur tinggi rendah dari frenulumnya. Kemudian kita melihat buka deh mulutnya. Ya. Kemudian kita memeriksa dari gigi yang dikeluhkan oleh pasien. Kita perkusi, kita palpasi, terus kita juga bisa melakukan tes vitalitas dengan menyemprotkan CE. Kemudian kita tanyakan apakah ada terasa sakit atau ngilu pada gigi pasien. Ya, tutup. Kemudian kita mengisi odontogram. Setelah itu, kita menuliskan oral finding, kemudian kita menegakkan diagnosa dan menentukan rencana perawatan. Pada kasus ini, saya menemukan temuan pada gigi 54 itu karies media dengan diagnosa pulpitis reversible dengan rencana perawatan tumpatan komposit dan pada gigi 64 saya temukan temuannya itu berupa karies profunda dengan diagnosis pulpitis reversible dengan rencana perawatan berupa pulp capping indirect. Itulah tadi pemaparan saya mengenai prosedur penulisan status ataupun rekan medik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.